Ya. Hai Sobat Potret. Bang, ini kan banyak yang kangen nih, yang generasi. Wah, hoak, masa ada yang kangen? Ada aja yang kangen mah. Termasuk gua dulu kan pengen nih ngobrol sama senior dulu gitu kan, tapi kan susah. Ada yang sering ketemu, mau dikorek gimana, yang tiap hari ketemu kan? Iya. Tiap hari ketemu mah ngobrolnya juga mungkin yang lain nggak ketemu, tapi kan gue sering ketemu. Kalau sama yang ini kan enggak nih. Jarang ketemu, takutnya ada yang kangen. Siapa tahu kan penonton Reno Potret juga ada sebagian dari masa lalu abang. Ayo bang, ceritain bang, gimana bang? Cerita apa nih? Kayak kemana aja setelah itu, ngilang begitu aja. Apa ngikutin yang satu lagi yang warna mukanya sama ini? Itu mau gelap banget. Oh itu mah ya benar. Sudah nggak ada. Katanya suruh nyari, orang di depan aja nggak kelihatan. Kemana aja bang? Mana-mana sih, paling nongkrong di rumah juga. Nggak, jarang lah di rumah, kebanyakan di pinggir air. Ngapain? Mancing. Mancing. Ya, makanya ini makin putih aja badan. Kalau dulu kan kita sering tahu itu dalam kegiatan itu kan ini paling konyol gitu ya. Paling konyol waktu kita serius dia malah bikin ketawa, gimana kita nggak ditempelengin gitu kan. Ini orang ini biangnya nih. Itu ceritain bang, apa emang dari lahirnya emang udah begitu, dari kecil sifatnya begitu? Bawaan norok kayaknya. Bawaan dari lahir ya. Nggak ada korban bulian sih ya? Nggak ada. Pedet, kemana sih pedet? Pedet ya ada, lagi sibuk dia mau ngurusin kerjaannya kan, besok dia mah udah ketua, susah. Kirain mau dikasih anggur cairan. Nggak ada. Bikinin kopi, suruh ngobrol. Malam ini mah kita ngopinya minumnya yang hitam-hitam aja dulu lah, biar sesuai sama badan. Iya. Kopi anjing. Itu. Ayo balik lagi bang, gimana bang? Kemana aja selama ini gitu kan? Nongkrong ke eskul nggak ada. Nongkrong dulu kan tongkrongannya di warung gentong juga udah sepi. Jadi susah buat nyariinnya nih. Sedangkan di kegiatan contohnya di Paskibra ya, semacam Yanto, Mardi, si Ajis itu masih pada aktif gitu. Aktif. Rohim. Biarpun ketemunya kadang itu juga setahun sekali ya. Setahun sekali, Iya. tapi kan masih kelihatan gitu. Apa udah malu pakai baju putih? Gak kelihatan. Sangka kayak cadak lain. Jadi kayak gimana gitu ya? Alasannya kenapa? Gimana ya? Pengen nongkrong mah, cuman masanya kali lah, udah masanya. Masih pengen gabung-gabung mah, cuman kan pada punya kesibukan masing-masing, punya dunia sendiri-sendiri sekarang. Jadi mungkin pergaulannya beda lagi gitu. Bukannya nggak pengen nongkrong, ngopi, kangen padahal nongkrong bareng sama Alasannya? Pasari. Alasannya? Ya mereka sibuk, kita sibuk gitu. Tapi kan kalau buat eskul Iya, pasti dulu juga kan kayak gitu, sibuk masing-masing. Ketika ada kegiatan lu kita nyempet-nyempetin. Satu, informasi nggak pernah ada. Dua, bukannya pengen diundang, undangannya nggak ada, maksudnya ngasih kabar gitu ya. Mentang-mentang kelihatan jadi dianggap. Padahal sering lewat ya, tapi nggak kelihatan. Kalau emang dari sekolah, maksudnya jiwa itunya masih ada, masih pengen aktif. Masih pengen, cuman nggak ada yang itunya ya. Udah lost contact. Jadi teman-teman, abang-abang, senior-senior saya ini kalau ada kegiatan lagi tolonglah. Beliau ini masih pengen sebenarnya, cuman ya itu tadi nggak ada yang ngejembatanin. Dan mungkin orang yang mau ngundang juga bingung, nggak kelihatan. Ya. Harus bakarin menyan. Tapi apakah ada segelintiran omongan dari orang luar atau yang kedengar
doyok mah sekarang kayak gini, doyok mah kayak gini, makanya nggak pernah diajak. Ada aja ya. Cuman cuekin aja begitu. Dari orang terdekat atau dekat jauh sama aja ya. Omongan kayak gitu mati ya. Emang naik angkot dekat jauh 2.000 siap, gua mau ngomong kemana. Pasti ada aja sih kayak gitu. Padahal kita mah pengen gitu ya. Pengen lah. Emang tadinya kita kan banyak nongkrong itu kan dari kegiatan kayak begitu. Iya. Dari organisasi. Makanya kita bisa kayak gini gitu. Jadi silaturahminya itu nggak putus, biarpun dapat punya keluarga masing-masing juga. Kalau kita nongkrong internnya di organisasi pasti ketemu di mana aja. Ya udah kayak keluarga sendiri. Itulah bedanya dari organisasi ekstrakurikuler itu ya. Jadi masih ada rasa kekeluargaannya. Cuman putusnya silaturahmi kan karena satu kesibukan, dua ya lost contact gitu. Jadi kalau ada kegiatan apa kita nggak tahu. Tapi siap kalau ada yang kontak. Oh siap. Seragamnya masih ada. Sepotong. Sepotong. Mungkin orangnya ragu mau undang yang kayak gini. Soalnya kan lawakan dia itu lawakan jadul, udah nggak kepake. Yang sekarang udah roasting dia masih kayak gini gitu. Tapi yang gua salut tuh dari doyok ini dari zaman gua sekolah ya, SMP sampai sekarang stylenya masih kayak gini. Hitam aja. Kalau yang lain mungkin kan dari senior gue yang lain, dari seangkatan gitu. Perubahannya bener berubah drastis loh, yang udah punya anak yang menjadi sosok kebapaannya ada gitu. Kalau beliau ini kelihatannya masih anak tongkrongan aja. Belum bapak-bapak ya? Belum bapak-bapak padahal udah punya cicit. Gimana itu Bang? Kok bisa kayak gini terus gitu? Apa nggak punya polo apa enggak? Kalau bicara pusing mah semua juga punya ya. Punya pusing. Kalau nggak pusing kan berarti kan nggak waras. Iya. Cuman jalanin aja. Mau digimanain tuh? Dinikmatin. Tapi kepikiran nggak kalau misalnya kan gini, teman-teman yang seangkatan abang tuh sekarang ada yang jadi guru, ada yang jadi ini. Padahal kita nggak punya pemikiran bakalan jadi kayak gitu gitu. Iya. Kok mereka bisa, kita enggak gitu. Ada. Apa enggak ada? Ada. Kan dulu kan kita sempat kuliah bareng. Iya. Biarpun berhenti di jalan. Ya. Enggak juga sih. Berhenti di jalan di mana? Kita berhenti. Kan kita naik motor terus. Iya, sono. Enggak pernah berhenti di jalan. Gua balik ya. Iya ya, lanjut. Walaupun enggak sampai tuntasnya. Ya cuman mau nyesel mau gimana juga emang udah jalannya begini. Tapi ada nyesel bener. Kenapa gitu dulu pendidikan gue cuma sampai segitu doang gitu. Mungkin kalau misalkan gua sampai kelar terus ngikutin jejak yang dari awal mungkin gua juga bisa kayak mereka gitu. Tapi sampai sekarang kalau ada umur panjang, ada rezeki masih pengen. Maksudnya pendidikan mah bukan cuma kita ngejar ijazahnya doang. Kita masih kurang ilmu lah. Masih pengen kuliah. Kan emang kayak gitu, manusia itu kan istilah kata-kata apa namanya, ada kutipan dari Najrul Irham, manusia itu harus tetap lapar nyari ilmu gitu kan. Kalau lagi serius begini, kalau lagi bercanda ya begitulah. Tapi kepikiran pengen ngikutin jejak mereka, jadi dalam pekerjaannya apa hanya sekedar ininya aja, pendidikannya aja. Kalau kayak jadi guru, jadi PNS kalau itu mah kalau buat kalau pribadi sih kayaknya itu mau bonus lah. Bonus ya. Kalau enggak sih kayaknya maksudnya ke sekolah lagi gitu ya, itu maksudnya buat pendidikannya aja ya, buat dari pengalaman sama buat nambah ilmu lah. Baru itunya ya mau, kalau itu mau bonus gitu. Iya. Tapi kepikiran enggak
pas kok tiba-tiba udah lulus sekolah gue kerjanya begini gitu kan. Loncat, maksudnya loncat malah yang ngimpi-ngimpi Aceh sama gawe begini. bisa loncat-loncatan dari dulu apa dulu sih? Dulu di showroom. Showroom dulu ya. Dari lulus sekolah tuh. Keluar dari showroom, masuk leasing. Dari leasing lumayan lama. Nah sekarang jadi Samriti saya. Dari Samriti. Iya. Tapi kan enak. Cuman berdiri duduk gitu doang. Bagus buat nggak buncit. Tapi apakah nggak salah itu ya perusahaan ngambil Samriti? Kayaknya sih perusahaan yang salah nerima nih. Bukannya biasanya kan bodinya harus gede dong. Minimal. Iya. Ini kalau kayak gini kayaknya kalau ada yang maling atau gimana, ini yang kabur duluan kayaknya, bukan ngejar kabur. Tapi syukuri aja lah. Iya. Mau gimana tuh? Kalau gua kan lihatnya nggak ada perubahan nih bang dari sosok abang ini. Tapi masa sih gak bang kelihatan tua coy? Kalau keriput ada nih kalau keriput. Tapi dari style kayaknya sama aja. Sayangnya dulu dokumentasinya itu nggak ada DSLR dulu. Kalau ada mah. Kalau ada mungkin kita bisa tampilin nih gambar-gambar waktu. Tapi sayang kalau dulu ditampilin juga banyak aibnya itu. Banyak aib. Bersyukur ada, tapi nyesel juga ada. Kenapa dulu belum punya kamera? Ada kamera dulu masih pakai apa namanya? Klise ya? Iya, pakai klise. Dan yang punya cuma Acam, butek. Yang suka mau begitu mah butek ya. Sarip. Tapi kan nggak ada semua itu memorinya, filenya gitu. Cuman itu jadi suatu pembuktian loh itu. Jadi kan generasi yang sekarang itu kalau cerita sekolah dulu ya, dia punya memori gini. Gue lagi kumpul cerita, memori gue gini, hebat gue begini. Percuma nggak ada bukti. Iya benar. Itu doang, cerita doang. Jadi nggak ada bukti. Itulah zaman sekarang. Jadi solusinya gimana nih? Tapi kalau buat lu sendiri masih sering nongkrong gitu teman-teman? Nongkrong alhamdulillah. Kalau pagi bangun tidur biasanya suka mules nongkrong dulu gitu. Sama kita gitu. Balapan lah bini lah di rumah. Gedor-gedor ya. Mau keluar gua dulu. Ibu mau kerja. Kalau nongkrong alhamdulillah masih. Cuman bedanya kalau dulu mungkin nggak teratur waktunya. Kalau sekarang kan lebih parah. Adalah yang ngerem dikit gitu ya. Tapi kalau buat pribadi emang kalau buat waktu yang ngerem itu kadang bukan bini anak. Kita teringat itu ya. Kalau bini sih sampai sekarang alhamdulillah maksudnya bebasin dia waktu. Lu mau gimana juga yang penting maksudnya yang normal-normal aja lah. Mabok? Itu normal kayaknya. Sorry. Diralat. Kita bukan mabok. Kita mabuk banyak. Kita bukan mabok. Naik mobil mabuk. Ya, naik mobil mabok. Tapi kalau minum itu. Minum kan bukan berarti mabok. Bukan. Minum. Kita kan cuma tahu. Kalau kita kan udah lama gitu ya. Paling segelas 2 gelas udahlah cukup. Gitu. Iya. Itu minum. Nggak sengaja mabok. Kecuali ada yang ngomporin mah. Sama yang nambahin. Jadi kembali lagi yang tadi tuh, kebanyakan bercanda ini mereka ngobrol. Balik lagi ke zaman flashback yang dulu. Ini gimana nih kalau misalnya ada yang ngajak gitu kegiatan terus mau datang nggak? Mau sih kayak kemarin juga belum lama. Ada kesini berapa bulan ya ketemu Bang Bahwa lah senior aktif ya? Oh ya dia masih aktif Bang Ipi. Kemarin dia kesini sempat waktu kesini. Mau takbiran apa mau apa ya, habis kegiatan buka puasa bersama anak SBH dia kesini bawa berkat. Nggak habis di puskesmas dibawa kesini. Sempat tuh dia ngajak cuman belum ada kabar berita lagi. Tapi salut sih sama Bahu, nggak salut ya. Bener masih aktif terus apa namanya
silaturahminya juga dia mah masih jalan, nggak langsung putus gitu aja gitu. Tapi jarang tuh orang-orang bisa ngikutin jejak kayak gitu, jarang. Bisa. Terus nggak ada ini lagi, sambungan lagi obrolan sama Baho? Belum kayaknya, belum ketemu lagi soalnya. Tapi belum paham juga sih dia. Pokoknya dia ngajak aktif di pramuka lah. Cuman belum paham soalnya belum bicara banyak. Tapi yakin bakal bisa. Soalnya pramuka dulu yang sekarang beda. Iya, justru itu bingung kita. Dia bukan pramuka apa ya? Dia tuh jadi gabung sama kayak apa kayak polsek gitu apa ya? Kayak mitra lah gitu. Cuman kita mah maksudnya nggak deket sama yang gitu, jadi belum tahu gimana ya. Terus nggak begitu banyak nanya juga, karena kan takutnya kalau kita yain kitanya waktunya ya nggak ada. Betul. Kalau ngikutin jadwal dia mah orangnya nggak kayaknya terus dia mah. Terus bisa gas terus dia mah kalau buat kegiatan mah. Salut nah, masih aktif sampai sekarang. Kemarin juga sempat lihat pesan di HP tuh ya, di itunya Om Ipit. Dia acara di mana tuh kemarin? Provinsi suka di mana Om Ipit? Masih aktif ya, ikut juga ya? Ikut juga, dia aktif kan sibuk juga dia. Tapi kebanyakan yang sekarang itu, contohnya gini ya, gua aja datang ke kecamatan gitu, yang baru-baru itu, siapa lu gitu kan? Iya, itu yang banyak bingung. Jadi kitanya juga segan mau datang juga gitu. Kita pengen ke situ aja. Katanya kayaknya bingung gitu. Nggak ada yang kenal. Pada nggak ada yang kenal ini. Ada lah maksudnya yang satu dua mah ya. Cuma kita kikuk datang ke situ ngapain? Betul sih ke situnya mah, cuman kan sayangnya gitu. Kemarin kan habis Covid, padahal band-band aja pada comeback ya. Kenapa senior nggak comeback ya? Malah pecah ya. Apalagi ini suatu momen yang pas. Kita kemarin kan habis kena dampak Covid tuh. Sekarang nyari senior buat kegiatan itu susah. Bisa aja direkrut lagi yang dulu kan, buat dobrak ulang lagi gitu. Padahal bagus. Lagi jaya-jayanya tuh waktu dulu sama Pak Iwan sama Pak Jamal tuh ya. Iya tuh. Mantep itu ya. Kemana itu ya? Om Ciwang sama Pak Jamsu. Lagi di puncak-puncak kegiatan. Kesininya makin tersingkir satu. Padahal kalau misalnya dibilang anak Pak Iwan pertama, kayaknya ini nih harusnya yang jadi. Kakak kedua kan Pak Umang. Iya. Kedua dipakai. Pas kan dia. Pasti badannya juga mirip. Nggak boleh lihat cewek. Hidungnya langsung mekar sama kuping. Tapi seru sih pengalaman dulu mah. Cuman sayangnya emang yang sekarang itu nggak pada kenal. Karena contohnya ini aja sih, dari keluarga aja, kita tahu-tahu udah gede ini saudara itu saudara, karena kan orang tua kita nggak kenal awalnya gitu kan. Sama di school juga, di kegiatan juga kayak gitu, kita ngelos kontak, tiba-tiba ada yang baru, kita ke situ ikut. Iya, mau ngobrolin apa kalau bukan selintingan kita mah. Iya, contohnya kayak gitu aja. Padahal mah jarak rumah nggak jauh-jauh ya. Enggak, pada dekat. Masih satu kampungan ya. Justru itu, satu kampung, satu desa, tapi kok gitu jarang ketemu. Nggak bisa duduk bareng ya. Nggak bisa duduk bareng. Gitu. Padahal kemarin nih, gue itu di tempat gue itu ada Irwan, ada Oti, Butek gitu. Dia nggak ada. Kemarin dia ke tempat gue, mereka yang nggak ada, jadi nggak bisa duduk bareng. Kapan kita waktunya bisa duduk bareng gitu, ngobrol, bernostalgia. Kalian masih bisa duduk. Nah itu juga, dia emang nggak bisa tengkurap terus.
obrolan buat orang yang kenal kita aja. Ya. Kalau yang nggak kenal mungkin itu ngomongin apaan sih gitu kan. Nggak jelas emang kita nggak jelas. Skip, jangan ditonton. Tapi kalau yang kenal kita mungkin ditunggu-tunggu. Sosok makhluk yang aneh ini. Saya sebelum-sebelumnya kemarin sebelum COVID tuh sering ketemu. Kan udah pas kibra di kecamatan itu ya. Masih tuh ketemu sama si Mardi, Ajis, tuh. Masih suka tuh. Si Tri. Siapa tuh? Cuman kalau sama Tri kan beda, dia kan di luar kita ya. Ketemunya di kecamatan. Kecamatan. Setelah menikah terus kuliah off. Ya itu tadi. Seolah-olah menghindar dari kita atau kenapa itu bisa kayak gitu? Satu kesibukan, gua emang tuntutan kerjaan. Jadi maksudnya pergaulan di luar kan beda lagi, waktu juga kita kurang gitu di rumah tongkrongan. Jadi kebanyakan nongkrong di luar gitu. Terus mau nongkrong sama yang tadinya satu kuliahan bareng juga jadi keki sendiri. Apalagi yang nanya, lu kenapa? Lu nggak kuliah? Kan wajar kalau nanya begitu mah. Nah, kalau dijawab macet keuangan, udah enak kita aja cuy. Sama aja kalau masalah macet keuangan semuanya juga pada macet kayaknya sih, cuman kan sahabat sana sahabat sini gitu kan, nggak ada yang kalau yang punya sawah mungkin sawah pada dijual aja karena satu angkatan kita itu kayaknya orang-orang susah semua itu maksain kuliah juga. Baru rasanya baru belakang kesini kayaknya banget sih gitu. Jadi sampai kapan juga kalau ada umur rezeki gitu. Lanjut masih pengen buat kuliah. Bukan maksudnya kita bukan ngejar ijazah sama pengen jadiin itunya lah. Kita masih pengetahuan kurang, ilmu kurang gitu. Berarti kemarin agak sedikit nyesel kuliah berhenti. Oh, nyesel banget. Nyesel banget. Asli bener. Berarti yang diseselin itu gara-gara pernikahan dong? Ah enggak. Justru abis nikah itu nyesel. Kenapa nggak dari dulu sih gitu. Tapi kan kuliah putus setelah menikah ya. Kenapa ya? Kenapa ya? Momennya pas habis merit off gitu. Oh iya. Jadi kan kelihatannya gitu. Padahal nggak ada halangan. Nggak ada halangan. Iya. Takutnya gara-gara pernikahan gitu kan. Kuliah. Ya enggak lah. Kalau saya bayar kuliah ini bayar setoran bini. Enggak, takutnya nih istrinya lihat. Jadi nih Cak, dengerin nih, dia mutusin kuliahnya demi nikahin lu Cak. Enggak sih. Enggak. Malah bini juga waktu udah married kan masih kuliah juga kan. 2011 kalau nggak salah tuh mulai masuk di sini. Nanya deh, kenapa nggak kuliah kenapa? Nggak tahu, gue lagi ngumpulin duit lu. Kayaknya dulu lah, ditunda dulu. Jadi bukan karena pernikahan bukan. Jadi bukan dia yang jadi penghalang, enggak. Justru malah dia kadang yang kalau gue lagi down dia yang support. Jadi karena direkam atau karena gimana nih ngomong? Takutnya karena emang gue sama bini juga di rumah. Maksudnya nggak nganggap dia cuma sekedar gini gitu. Jadi gue nganggap dia temen, nganggap dia sahabat gitu. Ya, suka ngobrol, sharing lah. Komunikasinya lancar gitu ya. Kebanyakan kan kalau udah nikah beda gitu. Kaku. Nggak enak kalau kaku. Emang kalau tidur bareng malam-malam kaku enak. Nggak enak coy, nggak ada gaya. Nggak bisa aja. Justru kalau nggak kaku enak. Enak, mau gaya apa juga enak sambil ngobrol. Emang nggak pernah serius kan ngomong kita lagi ngomongin apa deh, kemana arahnya gitu ya. Jadi kita harus benar-benar mikir dulu gitu, baru kita ketawa. Jadi bukan karena nikah ya? Bukan, takutnya kan karena nikah tiba-tiba. Oh gitu. Soalnya kan anehnya kalau dulu sebenarnya nih nggak setahun sih, adalah 5-6 bulan itu. Pengen nyoba mau masuk lagi setelah menikah itu. Iya, maksudnya ngelanjutin yang kemarin bisa nggak gitu. Cuman pas nanya-nanya sama yang ngasih itu kayaknya balik lagi ke awal. Kenapa nggak ngambil cuti dulu waktu itu? Harusnya Iya. Iya. Nggak kepikiran. Udah sempat dari
Siapa dulu Pak Yusuf? Pak Yusuf. Iya. Sempat nawarin. Nah, ini apa nanya kok kenapa gitu? Gak ngaku ya lagi. Nah itu ngomong ininya aja. Bingung kapan pokoknya. Padahal bisa ya. Ada keringanan. Ada ya. Buat pernikahan. Nah setelah menikah itu perubahan dalam hidup itu apa aja nih? Kan kalau dari style, tongkrongan, itu kan nggak berubah tuh, nggak berubah ya. Perubahan apa yang dirasa setelah menikah? Tahunya kan kita masih Bang Dedi itu, Bang Doyok itu kan konyol orangnya. Apa aja dia bisa bikin ketawa gitu, dia ngomong satu kata aja orang yang lagi serius bisa ketawa. Mungkin berubah ya. Nggak ada, mungkin cara berpikir kita aja ya, mungkin kalau buat di luar sama buat di rumah kan kita beda lah. Di rumah kan kita udah punya bini, punya anak, maksudnya rada dewasa sedikit. Rada dewasa. Kalau dulu nggak, masa di rumah juga mau konyol. Takutnya kan tiba-tiba lagi dengan gaya bebas gitu terus bikin kekonyolan, repot. Rusak deh momen gitu kan. Berarti nggak ini ya, cuman agak sedikit ini aja perubahannya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari mah nggak berubah, cuman di keluarga aja sih. Kalau dipikir-pikir emang yang berubah apa? Emang dari sekolah, dari sampai sekolah sampai nganggur sampai ini lagi juga emang maksudnya emang real begini. Gua mah orang yang mau teman sama gue nggak apa-apa, orang yang nggak mau teman sama gue juga nggak jadi masalah tuh mah. Maksudnya gue hilang beberapa temen juga nggak rugi gitu. Nggak rugi. Kalau emang dia nggak bisa nerima gue, rugi temen sama gue mau nggak jadi masalah. Betul. Kalau kita maksain juga kan percuma. Iya. Ini ngomong lagi serius banget nih. Takutnya kejebak ya. Aduh. Bahaya. Anggurnya nggak ada yang air lagi. Iya. Padet. Coba sini anggur keras. Ini mah nggak bisa pakai jeruk deh anggurnya. Anggur duda enak mah, nggak ada bijinya. Anggur duda. Kan waktu itu gue sering nginep di tempatnya waktu dia masih bujang, dan di kamarnya itu penuh dengan gambar-gambar pahlawan. Nggak ada foto bugil ya? Banyak sih. Oh. Di kamarnya itu satu ukuran badan, dan gue tidur himpit-himpitan. Di tempatnya itu banyak yang Bapak terhormat, Bapak Iwan Fals sampai sekarang. Dan yang gue mau pertanyakan, apakah masih menjadi OI sejati? Oh, kalau Iwan Fals kan lawan kita gue ya. Suka dari sekolah sih, dari SMP tuh udah. Oh itu. Seneng. Iwan Fals. Malah lagu-lagu sekarang yang banyak yang ngerti ya. Gue seneng lagu-lagu yang kayak ngikutin pemerintah kayak gitu. Lagu-lagu yang agak yang kritis lah. Iya, lagu-lagu kritis gitu. Cuman kan Iwan Fals itu nggak lucu. Enggak sih. Dari lucunya itu dari mana ngambilnya? Enggak ada. Aneh gitu, bertolak belakang. Pertama gue ke rumahnya itu didengerin musik lagu Iwan Fals apa gitu, tapi dalam sosok yang lain gitu orangnya sering gini lah, ceplas-ceplos ngomongnya kan gak nyambung gitu kan. Iwan Fals kan orangnya kritis apa gitu ke pemerintah. Kenapa bisa hobi ke Iwan Fals? Seneng aja, seneng sama warna lagunya, sama si lagunya gitu. Jadi lagunya tuh kata-katanya ada isinya gitu. Emang yang lain gak ada isinya? Nggak ada. Kan sama, kecuali mungkin yang kalau nggak ada isinya ini. Emang musik itu emang yang di kuping gue yang nempel ya.
musik angkatan tahun 2020 lah. Iya. Tahun 2000-an, 2020 ke sini kayaknya kurang. Tahun 2000-an lah tepatnya. 2000. Kalau gue sih kalau semua musik gue suka, seneng. Musik lu dong yang gak suka. Lagu-lagu gue doang yang gue suka. Cuman kalau buat lagu-lagu yang maksudnya yang wajib ada gitu nih, yang tiap harus ada di HP didengerin gitu. Lagu yang Pals mah. Blackpink ya. Lagu Pals. Dengan pas wajib tuh. Maksudnya nggak wajib banget sih. Cuman emang dari kecil udah seneng. Dari tahun berapa itu? Hobi ke Iwan Fals? Dari SMP. SMP tahun berapa ya? Gue belum lahir kayaknya. Iya, jangan ngomongin tahun. Tua gua. Pokoknya yang nempel itu sampai sekarang gitu, yang musik kayaknya tahun 90-an sama 2000. Kesininya cuman perubahan warna musik aja, padahal masih itu juga. Iwan Fals, tapi orangnya konyol, aneh kan? Tapi dulu pernah ngapain bahwa ini lagunya dangdut. Dangdut sama ungu. Mana Iwan Falsnya, mana Oi-nya? Ya kan? Pernah jadi anak band. Ada lagi yang Roma sama dangdut. Roma Irama, dangdut tuh. Terus ungu paling wajib tuh. Sama Peter Pan masih inilah, masih masa itunya ya. Iya. Paling jago Wali ya. Udah. Iwan Falsnya kemana gitu kan, kita hobinya Iwan Fals. Kita pengen maksudnya bawain lagu ini yuk, nangolek gitu. Kan dulu mah ngulik tuh, puter kaset, puter lagi kan, puter kaset. Sama bawa buku ya, itu. Kan sekarang memang udah dihapus semua banget ya. Cuman selintingan yang satu grup band itu, maksudnya nggak ada yang selera musiknya sama gitu. Jadi kok kalau nggak nutup penuh iya pe. Kalau gua kemarin ngobrol sama Bang Ucon kan, dia satu tongkrongannya itu slanker semua tuh. Jadi nah itu kan dulu juga ngobrol kan sama dia. Dia kan masuk tuh, jadi kalau satu tongkrongan slang semua gitu ya. Iya. Kalau ini yang tongkrongan, yang satu OI, yang satu ungu, yang satu wali, gimana itu terjadi musiknya? Kalau Ukon tuh, maksudnya kalau bicara musik nyambung tuh dia, maksudnya ngikut dia. Cuman yang lainnya kan senengnya lagu-lagu cinta, lagu-lagu melo kayak gitu. Ya kita ngikut aja lah. Padahal pada zaman itu kan lagu cinta itu jarang ya. Iya. Zaman-zaman kritisnya benar-benar pemberontakan pemerintah. Tapi kenapa lagu cinta yang dibawain aneh kan gitu. Orang kalau ada pensi juga kan itu lagunya lagu Nirvana. Lagu-lagu kayak gitu, kerasin apa latihannya, lagu-lagu ini cinta ya. Bukannya lagunya Roma. Dengan versi rocknya itu ya. Kalau rekamannya ada lucu itu. Lucu. Tapi anehnya lagi punya sisinya banyak banget nih dia. Orangnya konyol, hobinya Iwan Fals, tapi kehidupannya dia suka dengan tongkrongannya itu suka minum. Tapi dia hidup di organisasi juga. Iya. Aneh kan? Maksudnya biasa kan orang yang suka minum itu biasanya dikucilkan di tongkrongan yang ekstrakurikuler. Ya kita kan kalau lagi kayak gitu kan maksudnya nggak menonjolin ke orang-orang. Maksudnya nggak. Gini dong. Iya. Terlalu menonjol ya. Rata dan sepak. Biasanya kebanyakan ya begitu, yang suka minum atau apa gitu ya. Biasanya suka dikucilkan. Oh jangan, nggak diajakin atau gimana gitu. Tapi kok ini bisa aja masuk ya? Apa karena rumahnya deket-deketan jadi masa kasihan gitu nggak diajak? Apa gimana? Dia mah suka minum, gua mah enggak, gua kan onta terus gitu. Onta kan nggak pernah minum, iya, nyimpen sendiri di leher. Di mana tuh? Kok bisa begitu sih? Gimana ya? Habis kalau gua mah main nggak mau, maksudnya nggak milih-milih dia mah
begini, dia mau gitu. Gue mau nggak, gue mau kemana aja masuk. Makanya gue juga nerimain ke orang mau temenan sama gue silakan, nggak temenan juga gue nggak rugi gitu. Kalau gue bisa nerima siapa aja, masa orang maksudnya nggak bisa nerima gue, kalau dia nggak bisa nerima gue, ya gue mau jadi masalah. Berarti kita nggak sejalan gitu. Kan susah maksain orang buat suka sama kita. Berarti pas waktu rame-ramenya kegiatan itu, masa-masa apa namanya tongkrongan yang kelam itu udah itu mati ya, udah sih. Siang kita kan dulu ikut sama Pak Iwan kan di sekolahan kan, ikutin praktek kan. Atau malam nongkrong atau anak bengkel sama itu gitu. Jadi maksudnya nggak kita aktif di organisasi atau di sekolahan, kita kecimpung di situ aja, pergaulan di luar kita nggak. Kalau gaul nggak. Dan kalau gaul mah kemana aja? Iya, kemana aja. Cuman kan yang terlalu banyak digauli, capek. Siapa juga yang mau digauli. Tapi kan biasanya itu tadi, biasanya kalau orang yang kayak gitu biasanya dikucilkan. Iya. Kok ini bisa nggak dikucilkan? Ya. Punya sisi baiknya dari mana gitu kan? Ya mungkin orang-orang yang dari buahnya aja orang-orang baik. Ke bawah lingkungan, Iya. ke bawah lingkungan. Karena kan mungkin zaman sekarang yang namanya minum itu udah biasa ya, udah biasa. Kalau minum anggur, minum apa udah biasa gitu. Kamu udah label halal ya? Nggak tahu juga, nggak pernah liatin. Kalau dulu itu kan benar-benar. Kalau dulu itu kan benar-benar, jangankan minum gitu ya, nongkrong sama satu tongkrongan kayak gitu aja udah pasti jelek di masyarakat dulu mah. Kitanya minder sendiri ya. Ya kita kan maksudnya minum kan bukan nongkrong pinggir jalan nih, nongkrong bareng-bareng gitu pengen lihat sama orang gitu, enggak. Kalau minum aja, mau di rumah kan, mau di kamar gitu. Kita kan orang nggak minum itu nggak buat gaya-gayaan mabok rese segala, enggak rese enggak, biasa aja ya, minum aja kan, minum bukan mau mabok. Niatnya beda. Iya. Tapi dosanya sama. Ya kan? Tapi salut lah sama senior gue yang satu ini, sanggup. Kalau kayak gini gue, ayo terus tinggiin aja dulu. Salutnya apa? Dia bisa gaul ke tongkrongan masuk, ke kegiatan masuk, terus juga alhamdulillah di rumah tangganya juga nggak kedengarnya adem-adem aja gitu. Tapi kan kita nggak tahu masalah rumah tangga orang lah ya. Kerja di itu berapa tahun? Di mana? Di leasing. Kan tadi kan kita bahas pertama keluar dari sekolah itu ikut ke Iwan sama Om Asep kecil. Dia ngajak kerja di showroom. Ntar, dipotong dulu. Tadi kan bahas Pak Iwan nih. Dulu kan tiap hari tuh Pak Iwan ya. Iya. Nggak ada rasa pengen terus ikut-ikutan jejak dia gitu, nggak ada? Pengen. Kan waktu kerja di showroom itu kan belum lama keluar dari KWN itu kan emang maksudnya gue pengen jadi guru nih, saya pengen benerin hidup nih, gue pengen kuliah. Nah kebetulan juga kayak Bang Awel, Mas Ali, ya, ada kuliah gitu, kita kuliah bareng, kita kan kuliah bareng tuh. Walaupun nggak jadi guru itu istilahnya, kan dia punya bisnis tuh. Iya. Pak Iwan itu punya bisnis, nggak ngikutin jejak dia kan? Enggak. Dia kan, maksudnya kan kalau udah ikut-ikutan sama Kak Iwan minimal kan nginstal sama bongkar komputer itu pasti bisa kan? Dulu mau waktu ikut sama dia ya. Sekarang udah kemana kali. Nggak ada perasaan pengen, gue pengen jadi teknisi gitu. Iya, pengen. Ilmunya kan udah dapat. Kenapa nggak dilanjutin? Ya, kan jadi teknisi bukan berarti kita harus jadi guru. Itu nyeselnya dulu, maksudnya karena mungkin ngejaga kebutuhan. Karena maksudnya
keluar dari situ, gue nyoba masuk sini mungkin bisa nyukupin buat kebutuhannya sendiri gitu. Biarpun nggak bisa ngasih ke orang tua, minimal gue nggak nyusahin orang tua, gue bisa nyukupin itu sendiri. Itu yang jadi tolak ukurnya. Iya. Akhirnya pecah dari 3 sentra dulu ya namanya. Iya, 3 sentra. 3 sentra sinema. Sampai habis itu muncul. Masuk showroom sama Om Kutil, terus sempet drop sakit, kan pernah kecelakaan itu kan drop sakit, masuk lagi showroom. Nah itu pas di showroom itu pas mau nikah, habis nikah keluar masuk leasing. Di leasing berapa tahun? Di leasing yang pertama itu 5 tahun. Terus ops tahun 2017 masuk leasing lagi sampai kemarin 2018-an. 2018 udah maksudnya udah di lapangan lagi, mau nyoba belajar usaha nih. Itu pas lagi drop-dropnya, nah Mipit ini nih yang ngajak gabung di gue lagi ada kerjaan nih, lo mau nggak kerja sama gue? Alhamdulillahnya maksudnya kebantu dari Mipit itu sampai sekarang gabung sama dia. Tapi kerjaan nggak gabung? Ini kerja yang sekarang? Iya, mau Mipit satu ini ya, komandan ya lah. Dia jadi dandro. Tetepan, maksudnya dari organisasi kita masih gabung sini juga. Cuman beda ini aja pembahasan. Sekarang pembahasannya gawe, jaga gawang gitu. Kalau dulu mungkin. Benar emang. Maksudnya kita kan maksudnya rezeki udah ada yang ngatur lah. Tapi pas bener-bener pas jatuh-jatuhnya itu Pemipit yang bantu. Iya, dia maksudnya pas lagi buntu-buntunya dia datang nawarin gawean, ya nawarin itu, alhamdulillah sampai sekarang. Kayaknya mau itu makasih banget lah sama dia. Itu waktu berhenti di apa? Leasing? Diberhentiin apa gimana? Enggak, leasing. Gua di 3 kali masuk leasing itu ngundurin diri. Enggak ada pemberhentian? Enggak ada. Alasannya kenapa ngundurin diri? Jadi nggak sepaham sama atasan kan. Biasa kalau masalah kerjaan iya, kalau kita kerja udah nggak, kan kita paksain kerja juga malah nggak benar, daripada kita nggak benar udah mendingan cabut gitu. Boleh dong berbagi nih suka dukanya jadi leasing, kenapa apa aja? Bukan menjelekkan salah satu perusahaan atau apa ya, ini cerita perjalanan dia aja nih waktu di leasing. Kenapa bisa berhenti? Pasti ada alasannya. Ya kan? Ada. Sukanya dulu deh. Sukanya enak sebenarnya di leasing. Freelance. Waktu kita yang ngatur di lapangan, kita nggak wasit dong yang di lapangan mah. Maksudnya kalau kerja di lapangan sama di pabrik kan beda gitu. Mau ngopi mau ngapain. Yang penting kerjaan beres gitu. Ya dukanya kalau mau akhir bulannya closing sakit. Dikejar-kejar ya? Iya. Akhirnya namanya di sini pasti target. Cuman bukan model kalau kita nggak target itu. Udah model udah presang dari atas kan. Jadi kita pusingnya mikirin utang orang, bukan kita utang kita ya. Jadi kalau ada yang telat, kita yang harus jalanin dulu. Atau ya, gimana? Apa kita kejar-kejar? Kejar lah. So, nggak harus kalau semua nasabah telat kita yang ngalangin, jual rumah kita. Betul. Bisa nyawa iya sih. Tapi kan banyak itu yang sampai ditarik, yang sampai di apa namanya kendaraannya gitu ya. Iya. Itu alasannya kenapa? Apa karena nggak ketemu orangnya pas di tagih atau gimana? Ya kan emang udah waktunya target. Kan emang ngambil unit kan udah survei itu kan ada perjanjiannya. Iya, surat perjanjian. Iya. Jadi masukan awal kita datang lu nggak bayar, unit gue bawa gitu. Enggak. Sebisa mungkin kita dengan kekejaman kita gitu ya. Tapi kan pasti yang namanya manusia itu ada rasa kasihan. Ada.
Iya. Iya kan? Bener. Kalau kita ngepres dia Kalau kita mau pikir mah nih, kasihan juga nih, jangan kan duit yang maksudnya ratusan ribu atau jutaan. Buat jajan anak aja. 2.000 perak kalau ini nggak ada mah nggak ada. Iya benar. Sekarang serba salahnya di situ doang tuh. Kok tidak gini lapangan? Iya. Kena mental. Kita kasihan, kita nggak diurusin kerjaan, kita tuntutan, ya bingung. Jadi itu alasannya. Ya. Udah capek ngurusin utang orang. Tapi emang di leasing itu masuk sini, leasing sini, masuk leasing sini, sama aja ketemunya kerjanya gitu. Kayak gitu. Sama aja. Tapi dalam yang gua rasain sih di lapangan. Gitu. Tapi kan ada teman kita sampai sekarang masih ada di leasing. Banyak. Masih Ya? aktif. Betah dia. Alhamdulillah masih pada betah. Sehat-sehat ya Lur ya. Ya kalau mereka juga kan maksudnya kerjaan ada keluarga. Kalau kita awalnya niatnya benar ya pasti benar lah kerjaan. Cuman ya kalau punya rasa rasa iba, rasa yang enggak tegaan gitu. Jangan aja kerja kayak gitu ya. Susah itu nggak bakalan bisa ya. Jadi bulan-bulanan doang di kantor. Leasing itu kan banyak bagiannya. Banyak. Kenapa ngambil bagian yang itu? Ya itu tadi. Kalau buat yang lebih ini kan dilihat dari ijazah, dari pendidikan. Yang pendidikan juga jadi penilaian ya. Iya. Pendidikan, pengalaman. Jadi enggak semuanya. Emang udah ada pengalaman? Sebelumnya Dari leasing sebelumnya? belum ada, awal. Pas awal masuk leasing kok bisa langsung jadi itu gitu? Kalau dulu kan maksudnya kalau SMK masih bisa gitu. Sekarang juga masih sih bisa. Cuman rada selek aja gitu. Tapi sampai sekarang juga masih ada. Jadi temen yang dulu pernah leasing pertama masuk juga masih ada suka nawarin masuk gabung lagi. Di gua masih kurang masuk lagi. Cuman kalau ngobrol sama bini dia balikin lagi. Terserah lu. Kalau lu emang mau itu lagi, lu yang nyari duit. Kalau emang lu nyaman ya silahkan jalanin. Cuman gua aja kadang mikir lagi. Bini mah oke aja. Oke aja dia mah. Yang penting maksudnya lu ngejalur aja. Yang penting setoran ada gitu ya. Setoran gak macet. Kalau setoran macet ntar kaku itu nggak bisa gini. Balik lagi aja ke situ. Dan pada akhirnya sekarang bermuaranya jadi tarkamnya. Tarkam. Jadi jaga gawang. Iya. Sama Bang Ipit tuh. Jadi dantronya Bang Ipit sekarang. Dan tapi secara yang gaji mah langsung dari perusahaan. Perusahaan. Kalau itu maksudnya anggota lah. Nah, dia dan tapi kayaknya jarang lihat Bang Ipit ada di situ. Dia lebih dia banyak khusus malam. Oh malam. Khusus malam. Itu kalau di shift kan dia kerja di sana juga. Dia kan aktif siang ya. Kalau misalkan dia lagi ada orang di sana, kan malam udah ada orang ya. Jadi ditukar. Tiap malam ada dia. Udah berapa tahun sekarang di perusahaan itu? Kalau nggak salah awal-awal COVID itu 2019. 2019 kok. Soalnya masuk mau jalan 3-4 bulan gitu, COVID. Orang-orang pada diberhentiin, malah Iya. ini masuk kerja. Nah itu maksudnya emang lagi pas maksudnya emang lagi pas bener-bener ininya limited lah. Jadi penyelamat. Ya maksudnya rezeki udah ngatur, cuman Lewat limited ya. tangan dia gitu. Ya lu mau nggak gabung sama gua gitu. Cuma kerjanya begitu. Siap aja. Daripada nganggur. Setelah sekarang kerja di situ, apa yang dirasain tuh? Target apa lagi gitu? Ya kadang suka mikir juga nih kerjaan nih, waktu luang juga masih banyak ya. Gue mau ngerjain apa ya, nyari sampingan apa gitu. Ya kan Cuma kan bukan belum ketemu jalannya aja. Iya. Karena jalanan banyak. jalan banyak panjang nih. Kalau gua kan selalu percaya rezeki itu kan nggak harus satu pintu gitu. Iya. Kalau satu pintu yang ini ketutup nanti ada lagi yang lain. Apakah mau stuck di situ aja, apa mau berusaha untuk bikin usaha yang lain? Kan dulu pernah bikin usaha showroom kalau nggak salah ya. Showroom pernah. Sempet kan ya? Sempet. Kantor pernah. Counter jauh iya benar.
Ya, cuman emang belum ketemu jalannya. Depan jalan ada. Iya, emang jalan banyak. Banyak. Tapi ada ya pemikiran ke situ mah ya. Ada, maksudnya pengen. Apalagi Gue nyoba belajar usaha apa ya? Mau belajar yang lain, maksudnya belum tahu ilmunya, belum tahu itunya gitu. Mau coba-coba kan semua kan, maksudnya nggak cuma butuh tenaga sama kemauan doang, kan harus ada ya, modal gitu. Modal relasi. Iya. Pengen kalau ada itu mah, apa mau nyoba gua buka showroom lagi gitu. Cuma emang belum, sekarang ini belum ada mau usaha apa nih. Pikiran ada, cuman belum ketemu aja. Apa yang belum ketemu? Modalnya. Oke, kalau ketemu buat belajar sama, banyak pengen belum usaha ketemu gitu. modal nih kan bilangnya. Berarti target, salah satu targetnya itu yang terdekat apa? Bikin apa? Apa ya? Ya emang tadinya emang kerja banyak kan, kecimpungan dari kendaraan, pengennya mah coba beli kendaraan lagi gitu. Cuma kan modalnya nggak sedikit. Iya, kalau kendaraan kan usaha kayak gitu mah kan kita juga kalau ada yang apa namanya buka showroom gitu. Kalau ada yang macet atau apa kan urusan showroom. Iya, ini nggak mau main yang itu lagi. Nggak yang dari kecil-kecil dulu gitu, enggak. Pengen kecil-kecil jualan. Tapi kan sekarang mah udah bisa walaupun enggak kan sekarang begini sistemnya. Zaman digital itu kan sekarang padahal showroomnya punya siapa gitu kan. Dia cuma main di status WA status. Ada yang nyangkut dia ngambil barang ke showroom orang gitu. Iya, udah cuman belum pengen apa sih Pak dibilangnya itu reseller kalau nggak salah ya, resellernya dulu gitu. Ada target bikin itu? Belum kepikiran sih kalau ke situ. Jadi pengennya punya sendiri. Iya, dulu kan pernah gitu. Gimana caranya nih pengen jalanin lagi kemana gitu. Jadi kalau jadi reseller dulu turun tahta dong ya? Enggak sih, enggak begitu juga. Kan ilmu marketing juga ya. Lumayan itu sekarang rame-ramenya emang dari status pas tokonya di mana kakak? Nah, punya dia tokonya, padahal mah punya orang juga. Bagusnya ada medsos itu. Ya, maksudnya mau masarin apa aja juga enak. Tapi ada bagusnya begitu. Ada yang rusaknya UMKM-nya. Iya, UMKM sama Open BO. Kan Open BO sih. Justru Open BO lebih banyak. Oh iya, lebih banyak di situ di media. Kalau dulu mah kan enggak. Dulu mah kita naik motor nyamperin kita. Dulu mah. Situ maksudnya. Dulu mah nggak ada micet. Nggak ada. Sekarang mah di status dong udah bisa dilihat. Itu yang lihat itulah. Banyak sekarang kayak gitu. Yang emang reseller itu bagus sebenarnya. Cepat juga kan. Kita pengen apa nih dia ada. Cuma yang rusaknya contoh kecilnya yang pedagang-pedagang yang sekitar rumah kita aja yang pribumi gitu kan. Iya. Nggak ada sekarang. Contohnya kita mau lebaran deh, kita ke pasar aja. Udah jarang ibu ke pasar. Sekarang adanya di HP, Iya. paket datang gitu kan. Padahal yang jualan di pasar atau yang itu tetangga kita gitu. Banyak kan? Banyak. Rusaknya di situ. Malahan kita sekarang pengennya, belanja di Bandung. Nyarinya yang simpel aja lah, yang enak. Emang kemajuan zaman sih. Kalau kita nggak ngikutin kita ketinggalan. Kalau kita ngikutin ya resikonya ya itu UMKM kita yang kena. Iya, gue tadi siang balik gawe jam istirahat ketemu si Agus tuh, kenal, masih inget Agus? Agus mana? Agus Agusnya tuh? Iya. Gede badannya sekarang. Gitu. Jari belakang kira ini masih apa? Bang, Gus, kira gue nggak inget sama gue loh. Ntar dia lihat video ini. Mampir ke rumah loh. Iya, kencang aja dia. Tahu dia balik gawe itu habis dari mana itu? Tapi dia hebat nih. Dulu waktu SMP dia itu paling takut sama cewek. Iya. Paling takut ya sama cewek. Sekarang bininya ya 3 cut. Sial kan. Gue mau minta ilmunya itu. Parah.
Malu punya bini 3. Jadi ketahuan ya siapa yang bangsat. Justru orang yang diem-diem ya. Orang yang diem. Jadi waktu itu kita dulu Badungnya itu duluan. Iya. Terus sininya tobat sama takut istri sih nggak beda jauh kayaknya. Kalau yang lain sering ketemu tuh? Yang lain yang dulu tongkrongan sama kita paling ketemu juga selewatan kayak mengawel kayak selewatan gitu doang, maksudnya nggak pernah duduk bareng nongkrong begini gitu. Nggak kayak dulu lah, maksudnya hampir siang malam sama mereka orang gitu ya. Nggak, udah lama banget kayaknya, udah lama maksudnya kan dulu kan waktu kapan tuh sekolahan itu ngobrol kayaknya kita enak nih kalau duduk bareng sama mereka orang. Cuma kan waktunya nih gua ada mereka nggak ada gitu. Gini aja, kalau mau duduk bareng waktunya pagi, kapan kerja malam? Kerja malam. Di shift nggak sih kerjanya? Iya, pagi 2 hari, malam 2 hari. Sisanya libur. Liburnya hari apa? Ya, Minggu. kita kan nggak ini rolling. Di rolling. Nah, hari libur biasanya di tempat gua tuh hari pagi-pagi mereka pulang. Nah, udah ngobrol bareng sama mereka orang. Jadi sambil nganter anak, sambil itu nongkrong ngopi. Bapak udah tua ya. Anak gue yang ngajar dia. Enggak. Biasanya di kita tongkrongan kopi meja bundar tuh di pojok. Ada semua tuh, ada Otip, ada Irwan, ada siapa lagi yang sering di situ ya, Rohim. Pada nongkrong biasanya. Kalau pagi tapinya jam 10 ke sono bubar biasanya. Kan waktu itu dulu nongkrongnya ke pagi-pagi itu di warung gentong gitu ya. Sekarang pindah ke warungnya Edu. Jadi setelah kesininya perubahan dari tongkrongan, terus pergaulan, ada nggak sih tips buat rekan-rekan yang sudah pada terpecah belah ini? Padahal kita satu kampung. Gimana ini supaya bisa kita duduk bareng ngopi lagi? Walaupun nggak tiap hari gitu. Iya. Ada momennya. Gimana solusinya tuh? Ya itu. Tipsnya. Kalau ada kegiatan, maksudnya calling lah kita gitu, yang masih pada ada nih. Yang masih pada ada. Ya, kalau misalnya lagi ada kegiatan apa, Bang, cok, ini nih, kegiatan ngopi sini. Jadi kita maksudnya nggak kalau butuh silaturahmi. Iya. Makanya biarpun kita nggak lama nongkrong soal itu, minimal ketemu lah. Walaupun agak sedikit kaku gitu ya. Kaku lah, udah lama banget. Tapi kan itu apa namanya? Bagus juga buat kita, ini udah kayak gini nih kayak gini. Tapi satu doang, jangan ngomongin udah jadi apa itu. Iya. Belum jadi apa ya? Makanya itu salah satu yang bikin malas nongkrong itu. Malas nongkrong, dan salah satu yang paling diharamkan buat gua ikut reunian. Paling malas itu. Pertanyaannya Udah jadi apa? Udah jadi apa gitu, di mana? Kerja apa? Malas. Maksudnya nggak perlu ngobrolin yang udah yang ada aja sih. Maksudnya kita nongkrong lagi ngopi kayak gini, udah ngomongin yang itu aja gitu, jangan, bukan yang nggak mau bahas itu, cuman kayaknya gimana ya, lebih ke pribadi itu mah gitu. Ntar kalau ada ledekan juga, apa namanya, obrolan banyolan kayak gitu, lebih nyerang pribadi itu mah, bukan ini lagi global gitu mah. Itu sih sebenarnya yang kadang mau nongkrong rada minder juga nggak ada resikonya. Apalagi kan sekarang orang kan punya kesibukan masing-masing, kebanyakan di sekolah lah, di instansi kayak gitu. Kayaknya yang mental sendiri ya gua gitu. Jadi banyak sebenarnya. Iya, maksudnya gua sendiri kayak canggung sendiri gitu kayaknya. Jadi minder sendiri. Jadi minder mau ikut ngumpul juga. Takutnya gua ikut ngumpul, kalau ngobrolinnya terlalu doang gitu. Jadi nggak nyambung. Iya, jadi nggak nyambung.
padahal mah kita pengen gitu ya. Cuman takutnya kita ngomongin yang satu kerjaan sama iya, itu aja gitu. Kita tinggal cengok aja. Ngobrol sama gelas kopi udah. Ya kan? Iya. Kita jadi bulan-bulanan. Aduh. Ngobrol sama orang tua mah enak kita. Nggak dengerin gitu. Tinggal pakai batu es. Pedet. Nggak ada emang ini anggur yang berbentuk air. Jadi buat rekan-rekan nanti siapa aja ini mau kalau ada yang ngadain kegiatan, entah kita mau bersami, entah camping, entah ada kegiatan keluar ya, ini adalah momen yang tepat untuk membangkitkan kegiatan lagi. Karena kan kemarin kita setelah COVID itu, setelah sekarang dibuka COVID, bingung nih mau yang ngelatih eskul itu, bahkan di tempat saya kerja aja bingung yang ngelatihnya ntar siapa gitu. Eskul kegiatan nggak ada, alumni dari tahun 2019 ke sini kan off semua tuh kegiatan, nggak ada. Jadi tahu-tahu ada kegiatan semacam kemarin di Panongan, terus di Gede Bakti, kita nggak ngirim karena bingung, anak-anak latihan enggak, yang latih nggak ada, ya kan? Bukannya kita nggak mau ngirim ya, basic anaknya juga nggak punya. Tapi nanti kita usahakan kalau ada kegiatan kita coba undang dulu yang seangkatan nama kita, mudah-mudahan bisa terjalin silaturahmi yang baik. Sebenarnya mah kita maksudnya aktif di organisasi itu bukan nyari cuan, bukan nyari keuntungan. Kita maksudnya emang dari awalnya kita udah pernah aktif di organisasi, kayaknya kalau ada kegiatan itu iya ya benar aja ya. Mungkin kalau yang sekarang mah berani bayar berapa lu? Kalau dulu mah kan enggak ya. Dulu mah kita mau panasan mau kayak gimana juga. Seru aja sih, kita asik kekeluargaannya itu. Kalau sekarang mau udah berbicaranya keuangan yang Maha Esa. Iya bener. Bukan lagi hidupin organisasi, tapi hidup di organisasi sekarang mah. Tapi misalkan kedepannya ada kegiatan apa gitu, kalau misalkan ada yang ngajak ke Pangdang, ya insya Allah kalau waktunya emang pas sempat, pas ada, insya Allah nanti sempetin datang lah, walaupun sebentar ya. Bentar-bentar. Store muka. Kita temu kangen. Walaupun udah nggak hafal Dharma gitu. Walaupun udah nggak hafal moto pas Libra, nggak apa-apa. Yang penting datang aja dulu. Yang penting gua nongol aja dulu. jangan ngomong lu kemarin di Serena ngomong begini, sekarang diitin lu nggak ada gitu. Gua datang dulu aja. Ntar tunggu aja nanti ada kegiatan di tempat gua kerja. Insya Allah nanti akhir tahun, sehabis anak-anak libur nanti ada kegiatan. Kayak ini aja no, kayak kita acara tahunan ya, kayak 17 Agustus. Jadi nggak kayak dulu. Kalau dulu kan waktu gua pertama kali gabung Paskibra di Serdang Pulau sama kecamatan itu, gua ngeliat sekot itu workshop, datang gabung gitu kan. Di Paskibra di Serdang, Paskibra di kecamatan, sekot ada semua. Cuman beberapa tahun kesininya nggak ada. Kok di Serdang beda gitu, datang ke kecamatan beda. Terus, jadi kita aja bingung ngomong gitu. Lu siapa gitu? Nggak suasananya maksudnya nggak kayak dulu gitu. Jadi kayak sekarang pada masih lalu ngerasain lah kita. Jadi yang senior udah. Coba kalau kayak zaman dulu kan 17-an itu, misalnya di desa lagi ada ngadain misalnya. Tuh sekot semua kan di lapangan itu udah ada banyak ngumpul resep gitu. Terus iya jadi suatu kebanggaan juga kan. Kayaknya kayak acara wajib tahunan gitu, 17-an gitu. Cuman beberapa tahun kesini kayaknya, apalagi makin kesininya kayak kemarin udah tambah kopi kan, udah itu. Jadi kayak pecah aja, ya mungkin ada kayak selisih paham atau segala macam. Itu yang susah itu. Kita kan nggak tahu. Cuman kita yang nggak tahu, yang nggak paham mereka punya entah masalah apa, kita kan tadinya aktif, tahu-tahu belum begini. Kita kena imbas. Iya. Gue mau kemana? Padahal yang punya masalah siapa? Jujur aja, tiap kali di ngadain juga kayak di desa, di kecamatan, biarpun
gua nggak tiap hari ke situ, gak pun cuman sekali-sekali lah misalnya ngeliat gitu, terus nyoba nyamperin dah nongkrong gitu. Kayaknya gua kesini kayaknya kok beda, kesana itu tadi. Jadi yang sekarang itu nggak kenal sama kita. Iya, ketambah emang yang dari itunya juga maksudnya nggak Ya, bukan yang ngerangkul lah gitu. woro-woro Iya, lah. nggak kayak dulu. Kalau dulu kan kita nggak perlu di kumpul kayak gimana juga, kita datang sendiri gitu. Kayak kita datang ke lapangan juga enak ngeliat daripada kumpul stop gitu. Padahal kita cuma pengen momen itunya doang. Iya, bukan maksudnya kita nggak nyari yang lain. Kalau lagi ada mau kita yang bawain makanan kadang Malahan gini, sampai dari sebelum kopi sama kemarin aja 17 kemarin aja. Kalau sekarang nggak pernah ikut apel sih gitu. Agustusan juga biasanya kan suka ke lapangan gitu. Sekarang nggak aja bingung mau ke lapangan ngapain. Iya bingung. Itu juga gue bingung ngobrolin apa. Gitu. Pas nyampe sana juga ngobrol sama siapa gitu kan, nggak ada. Yang lain pada sibuk ngurusin ini itu, kita cari di belakang ngeliatin. Iya. Kan. Mau ikut campur ntar, lu siapa kan gitu. Takutnya kalau nggak ada yang kenal sama kita mah susah. Kesana. Walaupun ada yang kenal kita yang nggak. Karena suka mikir apa emang udah masanya kali ya. Maksudnya Kayaknya sih udah iya. Udah nggak ini masanya aja. Tapi kan kalau menurut gua, walaupun generasi udah berganti gitu, harusnya jangan yang lupain gitu tuh jangan diitin lah. Iya. Jadi momen tersendiri lah. Jadi momen. Jadi kan ini mah yang lama-lama dibilang lama gitu, nggak terlalu lama gitu kan. Kalau mungkin angkatan Bang Ikong segala apa, itu mungkin wajar ya, ada batas wajar. Ini kan masih angkatan tahun 2000 kesini gitu kan. Nggak kenal, malah juga nggak tahu. Iya. Nggak pada kenal. Datang juga kita kayak orang hilang. Kita ngobrol sama siapa nggak tahu. Bahkan jangankan kita gitu ya, yang ngegerakinnya aja nggak ada. Iya. Tapi emang alhamdulillahnya kalau datang gitu nih ke yang di desa apa yang kita kecamatan, adalah misalnya sekot yang masih welcome gitu. Emang maksudnya masih ngobrol lah masih itu. Cuman suasananya aja. Iya, beda ya. Beda cerita kalau ada misalnya 4 atau 5 orang mungkin. Iya. Ini kan yang kenal sama kita cuma 1 orang. Iya. Kita ngobrolnya juga pembahasan sama dia habis, nggak ada lagi kan lemparan yang lain gitu. Bingung ngobrol. Emang sekarang itu nggak terlalu apa namanya, dikenalin, oh inilah senior kita angkatan sekian gitu kan, ini angkatan sekian, nggak ada kayaknya. Terus kayak ini 17-an ini nih, oh iya nih senior di Serdang siapa nih, di kecamatan siapa nih, kan biasanya suka ada surat undangan nih. Harusnya. Iya, maksudnya kalau kita kan tahu nih 17-an nih, oh kita apel di sini nih, kita ada undangan di sini. Padahal kita yang di rumah itu nunggu ya, nunggu. Dan kita yang masih punya, maksudnya jiwa nasional gitu kan, lagi acara begitu tuh kok kayaknya emang udah nggak dianggap gitu apa gitu. Kalau bilang nggak datang, mah sebenarnya kita datang, cuman kita nggak. Cuman kita datang juga, situnya lo yang ini dia gitu. Nggak ada yang manggil, nggak ada yang beda lah gitu. Iya. Padahal acara tahunan sakral lah istilahnya, tahun sekali gitu. Karena emang dari dulu pertama kita ikut berkecimpung kayaknya udah acara 17-an itu kita udah ada pastilah ya. Iya. Ada hadir. Mungkin udah dikira, oh Doyok mah udah nggak punya baju. Yang penting bilang bajunya udah nggak ada gitu kan. Nggak yang bilang, oh dia hilang ingatan ya. Apa mungkin yang sekarang, oh dia mah terlalu hitam, mungkin gitu. Kan dulu pas kita pada hitam-hitam, sekarang mah enggak. Padahal bukan apel gua, hitam juga mancing mulu. Emang kan dulu mah gitu, kita kan latihannya 1 bulan, pelontos kepala gitu. Jujur aja, gua aja mau mikir nih, kan kalau gua lagi shift malam gitu, dia kan ada. Kalau pas 17-an ya, bulan Agustus lah, Juli Agustus ya, udah ngobrol, Om, nggak ada acara ke lapangan ya? Tahu nih, kita nyoba yuk, datang kemana? Katong kadang ke kecamatan. Ayo, tapi datang. Hah? Datang.
Ya itu kita kadang bingung, kita mau datang juga, kita datang takutnya si Anu gini. Padahal kita maksudnya emang pengen itu doang, nggak ada. Ya nengok lah gitu. Bang kemarin Tapi dikiranya kita pengen ini pengen sempat itu, ya. ada yang di maaf ini, maksudnya kayak kemarin yang di desa, di luar anak paskibra sih. Mungkin yang biasanya ngelihat gua kadang suka melihat gitu lah ke lapangan gitu. Nanya, yuk, kok lu nggak ada ke lapangan? Lu kan anak paskibra. Atau bingung gua mau ke lapangannya. Oh lu masih suka gabung sama ini ya, suka gabung sama itu ya. Kadang gua males loh ngomong gitu, maksudnya ngapain sih? Iya, yang udah mulai ya. Iya. Maksudnya kalau dalam satu organisasi misalnya kita lagi di paskibra, jangan bahas yang lain, Iya. maksudnya gitu. Kalau kita mau ngituin itu, kalau mau aktifin, maksudnya bukannya pengen nguasain apa gimana. Udah habis masanya kali. Iya. Udah generasi baru. Tapi orang yang mimpinnya itu juga. Paskibra. Ya. Mentayang aja lah. Momennya udah kayak dulu. Gimana itu ya solusinya? Ya kalau padahal mah sekot masih ada ya. Iya. Paskibra di Serang juga. Ngomongnya makin kecil kalau ngomongin sekot. Iya, sekot masih ada, paskibra di Serang ada. Kan paskibra kan dari tahun kapan kali itu kan udah aktif kan maksudnya. Bahkan kalau dibilang pendiri paskibra itu dari Serang Kulon ya. Iya, itu kalau senior dikumpulin itu satu gedung penuh itu. Bahkan Serdang kayaknya paling banyak. Iya. Paling banyak kalau di Serdang Kulon itu bukan hanya yang dari Panongan aja, ada yang jadi ke Lego, Kecul, mana gitu ya. Banyak ininya yang keluar gitu. Kalau dikumpulin yang di Panongan aja satu gedung kurang kayaknya. Apalagi kita ngambil yang udah pengalaman keluar. Iya. Banyak itu seru sih. Ya. Kalau dulu kan masih bisa berbaur. Semacam waktu zaman gua sekolah kan, yang di sekolah itu senior Panongan, terus ada lagi Bang Robi, itu kan dari Lego. Iya, dari Lego. Tapi kan itu masih bisa satu jalur gitu, nyambung gitu kan. Bang Bule, Alin gitu. Sekarang yang satu ini aja susah kayaknya. Satu kampungan ya. Satu kampung. Iya. Susah. Seru dulu mah. Jadi gabung tuh sama senior Lego, kamu senior Curug. Jadi kita punya cerita di masing-masing wilayah itu, pengalaman. Oh, di sana mah kayak gini kegiatannya gitu. Sekarang di masing-masing daerah. Apalagi pas datangnya Pak Jamal sama Kaiwan tuh. Nah, dia bikin suatu kegiatan yang beda, yang belum pernah ada di wilayah kita gitu. Itu ngedobrak banget tuh. Ya, pertama-tama ngadain LDK itu. Iya. Bahkan sampai almarhum kepala sekolah dulu waktu gue SMP tuh, dia dengan bangganya ngomong pertama kali ngadain mabis di sekolah. Biasanya kita kegiatan akhirnya itu kan perkemahan di luar. Sedangkan itu campingnya itu di sekolah. Pertama kali tuh. Bikin api unggun, ngaktifin organisasi itu bagus, maksudnya buat berkembang mental juga. Banget buat bergaya mental. Ngaktifin organisasi itu. Beda aja sih kalau nongkrong sama yang aktif di itu sama yang nongkrongan biasa. Bedanya iya. Dari tutur kata, terus dari bercandanya, dari segala-galanya lah. Apalagi kalau kita bisa nempatin nih, kita nongkrong di sini ya dia, kita nongkrong di sini kita dia. Seru sih buat ini hidup juga. Perjalanan itu Jadi kalau yang ada yang kata-kata meleset, tersinggung dan yang lainnya, atau telan aja, nggak apa-apa, kita ini. lagi ngobrol ini. Kita lagi ngobrol, wajar dong kita ngobrol. tersinggung. Emang ibu-ibu aja ngomongin Lesti. Disinggung. Kalau ada yang sengaja disinggung, nanti biarin aja. Mudah-mudahan sih kalau ada yang lihat dan dengar obrolan ini ya kedepannya. Untung anggurnya buah. Jadi nggak terlalu ngaco gitu. Ngobrolnya masih normal. Masih normal. Ini kalau dirubah jadi anggur Yang ada air airnya. udah berantakan nih ngobrol gua. Bisa lebih kenceng kayaknya.
Kemarin sama si Ajis tuh, sama Ajis sempet ngomongin kayak gini juga. Bahkan dia lebih lebih apa namanya ya, kalau dibilang lebih jurang lah ngobrolnya gitu. Iya. Lebih jurang, cuman dia ngobrolin organisasi yang meluas gitu, organisasi yang meluas, tapi agak lebih jurang juga, nyerempet hampir ke seniornya juga. Iya. Ada perseteruan segala macam, bahkan dia nyebutin. Nah, yang begitu-gitu kan kita kan yang nggak tahu urusan, nggak tahu masalah, kita nggak tahu. Kalau kita kan emang gue maksudnya gue gak bisa di sini gitu. Masa gue pengen aktif di sini, kayaknya nggak bisa gitu. Gue cuma pengen nengok datang doang kok. Kemarin juga mikir tuh, wah ini di post apa enggak, ini mau diposting takutnya ada yang kesinggung. Ya udahlah, ini buat takutnya yang dengar siapa tahu introspeksi. Kalau dia kesinggung ya masa bodoh gitu kan. Kita kan nggak tahu masalahnya apa itu kan, kita kena imbasnya doang. Tapi bagus ya, ada keberanian tuh si Ajis tuh ngomong. Jadi dia enak sama senior dia yang punya perseteruan, juniornya yang kena imbas. Gitu. Kita yang di bawah yang nggak tahu. Jadi bingung nih, gua mau aktif ke mana gitu. Iya, ngikut ke sini kita malah disangka ke sono. Apalagi kalau bicara lagi kencang-kencangnya kemarin masalah beda warna kayak gitu, maksudnya ya yang begitu beda paham. Maksudnya yang udah mah ini sih iya. Kita kan udahan itu. Iya. Pengen belajar usaha lagi. Kalau misalkan sedikit ada modal mah. Soalnya banyak waktu luang ya. Sayang kayaknya kalau misalkan waktu luang cuma dipakai buat nongkrong sama mancing doang. Betul. Kadang kan sekarang jalu mancing mulu, aku ngapain bah? Gak ada kerjaan. Iya. Ngapain? Padahal waktu banyak. Banyak. Gue juga kalau masih emang ada yang bisa kerjain lagi. Gitu. Cuman kan emang udah kayaknya sekarang yang muda-muda yang lebih kepake. Orang yang pintar itu kayaknya dibuang, tapi orang yang nurut sekarang dipakai. Iya. Betul. Nyari gampang yang dipegolin aja. Iya benar. Kayaknya bisa nih jadi kacung gua iya, gitu. Percuma pintar. Soalnya kalau orang yang pemikirannya rada luas susah diatur. Justru sekarang yang dulu sekolahnya goblok, blow on, rajin bolos segala macam, itu yang jadi orang sekarang. Yang dulunya nurut, pinter, cupu gitu, itu yang gak bakalan jadi apa-apa. Biasanya kebanyakan, kecuali emang dari turunan orang yang punya, mungkin dia bakalan jadi juga. Makanya dulu sedikit menyesal dulu kenapa terlalu jadi orang yang Nurut. Kerasanya sekarang emang coba kalau dulu di Bandung mungkin udah jadi orang. Alhamdulillah sih gue dulu nggak nurut amat. Tapi emang mana, gue biarpun dari SMP, gue kan SMP juga kan di Pentek kan, di Pentek bagus organisasinya juga aktif, dia pramuka, paskibra. Gue aktif di dua-duanya, paskibra, pramuka gue aktif. Malah kelas 2 itu gue masuk anggota OSIS, tapi tetap maksudnya nongkrong sama yang Badung masuk. Dulu kan masih kencang-kencang zaman tawuran masuk. Ya. Masuk ruang BP malah. Nah, maka dari itu. Tapi kan itu Badungnya itu kan nanggung kan. Makanya kita sekarang jadi kayak gini. Nanggung. Atau kayak di STM aja, gua nongkrong mana bocah-bocah begitu masuk. Tapi gua balik sekolah, gua ikut di sekolah. Iya kan? Sampai malam di organisasi juga. Tapi di luar juga Badung gitu. Ya serba nanggung. Coba kita lihat yang benar-benar bandel dulu kan. Lu mau Badung sekalian gitu. Dan Badung kan mati tuh. Bukan Badungnya kebablasan. Kalau kita kan maksudnya kita mau terlalu jauh Bandung juga masih gua enak. Gua malu nih. Kalau kita nanggung itu yang ruginya itu dari guru kita itu yang kenalnya yang pintar-pintar sekalian. Kalau bandel sekalian itu yang dikenal. Sampai sekarang relasinya itu yang paling banyak. Yang Badung yang dikenal.
ada seangkatan gue juga yang bandel gitu, yang benar-benar. Tapi emang benar dari angkatan SMP sampai sekolah STM itu yang dulunya Bung Aling itu benar Jadi orang sekarang yang hidupnya lebih layak. Iya. Bedanya juga saya dulu lebih aja ranking terus, sekarang ya kayaknya malah enakan si goblok. Iya. Kenapa gua nggak bablas sekalian gitu? Nanggung gitu dari itu kalau bukan yang ngajarin yang nggak benar ini buat Iya, yang iya. nonton yang masih sekolah nih. Bukan ngajarin yang nggak benar. Dan yang pinter juga jangan terlalu diporsir. Kalau kalian udah punya tujuannya, punya cita-cita lah, punya cita-cita minimal kan yang namanya sekolah pasti ditanya dong sama gurunya kan, cita-citanya mau jadi apa. Itu aja dulu lakonin. Kan yang namanya guru itu ngajar cuma satu bidang. Sedangkan murid diajar untuk menguasai seluruh bidang. Iya. Nggak masuk akal dong. Masuk akal dulu. Otaknya ngapaknya juga bagus. Iya. Kalau Coba guru bahasa ya. Inggris suruh ngerjain matematika. Iya. Nggak mungkin bisa kan? Iya ya, gua aja kalau suruh ngisiin soal anak gua ini gak puyeng. Orang yang ada ponakan gue nih dari STM-nya dia udah bisa nyetir, udah bisa bengkel segala macam. Dia bisa, tapi jebol matematika, bahasa Inggris dan lain-lain. Yang sekarang di dunia nyata itu yang dia lakukan. Iya, benar. Kalau misalnya dia suruh akademiknya yang lain dia nggak bisa. Dia bandel sekolahnya sama bolos apa hampir DDO. Tapi skillnya itu dia perdalam pakai. Kalau kita dengan bahasa Inggris terus lakukan yang bahasa Inggris, yang lain sunnah lah. Sunnah. Jadi nggak apa-apa, jangan takut. Lu ranking 3, ranking 4 akan kalah sama yang nggak punya ranking. Karena emang nyatanya begitu sih. Iya, dunia nyata mah keras. Makin ngalir ngidul ngomongnya, udah kita cukupkan aja. Untuk yang terakhir mungkin pesan-pesannya dong Bang Doyok nih buat generasi muda, quotes-nya dan pesan-pesannya harus gimana? Mungkin tentang eskul, mungkin tentang pergaulan. Kalau buat di dunia nyata nih, ditanya maksudnya jadi diri sendiri aja, maksudnya nggak usah mikirin omongan orang. Orang mau senang sama kita, alhamdulillah. Orang nggak senang nggak bisa nerima kita juga, biarin aja. Nggak usah, maksudnya nggak usah maksain orang buat senang sama kita. Jadi diri sendiri aja. Jadi diri sendiri aja. Nikmatin aja. Oke, itu sebagai penutup dari Bang Dedi, atau yang mungkin kalian kenalnya Bang Doyok. Oke, cukup sekian dari kami. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa ngobrol lagi. Tunggu aja nanti akan ada season 2-nya, entah itu di tempat yang berbeda atau di sini lagi dengan pembahasan yang lebih serius. Gua aja jarang ketemu dia padahal deket. Nah, biasa bercanda ngeblong, baru ketemu lagi kaku, apalagi ketemu sama yang lain pasti kaku. Sama dia aja padahal deket, cuman emang jarang ketemu. Ya kaku. Kalau dulu mah bercanda selalu nge-post juga. Repot juga. Iya. Oke, cukup sekian dan terima kasih.